gitu pihak Dewan Pak untuk peningkatan sektor ini untuk wilayah kita Kalimantan Tengah. Kalau lihat sumber daya alamnya kaya begitu. Urutan ketiga kita tadi kalau untuk wilayah CPO Pak ya, mensupport crude palm oil atau minyak mentahnya. Apa Pak kemudian yang jadi seperti impian besarnya untuk peningkatan pembangunan di pertambangan dan perkebunan? Ya, kalau kita lihat di tempat lain, kita ingin masyarakat kita itu mempunyai atau pekerjaan yang dengan sumber-sumber penghasilan yang tetap. Apakah itu dia dari tambang, petani, kebun dan lain sebagainya. Kita ingin mereka mendapatkan sumber-sumber tetap dan mempunyai nilai hasil yang dapat menjamin kehidupan mereka, setidaknya untuk kehidupan dan sekolah anak-anaknya, serta mungkin kalau sakit bisa berobat. Itu kita harapkan. Kita dengan melihat sumber daya alam yang kita punya yang cukup, kita ingin sebenarnya pengelolaan sumber daya alam ini yang dikuasai oleh pemerintah ini, yang katanya ya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ini dapat terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, kita melihat bahwa salah satu kita ada kunjungan ke Sumatera Selatan. Ternyata kita melihat dari atas waktu pesawat lewat, di sungai-sungai itu sama dengan sungai-sungai yang ada di tempat kita ini, Kalteng, yang banyak semacam apa namanya alat-alat sedot menyedot peti itu, tapi sudah ditinggalkan. Nah, sudah ditinggalkan. Nah, ternyata di sana ada sebuah perusahaan besar ya, punya pemerintah itu ya, PT Antam mungkin itu ya, yang bisa menampung mereka, membina mereka, sehingga mereka itu dapat terakomodir dalam satu koperasi. Jadi mereka menambang dibeli oleh koperasi itu, dan koperasi itu menjual kepada PT Aneka PT suatu perusahaan ada Bukit Asam kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita melihat kalau demikian sebenarnya mengapa tidak dapat kita lakukan di daerah kita untuk hal seperti itu. Dan kita itu yang impian kita juga, dan kita juga mimpi ingin agar dengan sumber daya alam yang besar yang keluar misalnya terus menerus ke luar dari alam dari Kalimantan Tengah ini, diangkut dia memberikan kontribusi yang cukup signifikan kepada PAD, kepada negara juga ya, untuk kita membangun. Contohnya kami juga ada melakukan studi banding di satu daerah, bahwa di sana mereka ada membuat peraturan daerah untuk menarik iuran pengawasan, iuran pengawasan batubara. Nah, di sana setiap batubara yang keluar itu harus melalui uji lab. Jadi setiap metrik ton itu uji lab, lalu dia mempunyai nilai tertentu untuk membayar nilai pengawasan, dan itu keluarlah sertifikat lolos pengawasan. Lalu itu yang memberikan kontribusi kepada PAD dari iuran. Di tempat kami studi banding waktu itu di Sumatera Selatan, satu aja perusahaan setiap tahunnya dia memberikan kontribusi kepada iuran yang masuk untuk daerah itu kurang lebih 582 miliar. Jadi hampir setengah triliun lebih dari satu perusahaan, bisa memberikan masukan iuran kepada pemerintah Sumatera Selatan. Dan ini kelihatannya sebenarnya hal-hal yang positif bisa kita lakukan. Bisa itu dilakukan. Adopsi begitu Pak ya? Bisa diadopsi. Nah, tapi sekarang coba kita lihat setiap hari di sungai-sungai Barito aja misalnya, atau Sungai Kahayan juga, setiap hari kita lihat aja tongkang-tongkang membawa emas hitam kita. Dengan ya mungkin dia membayarkannya sekedar untuk surat keterangan asal barang dan lain sebagainya, tetapi surat mutu itu seharusnya mereka membayar juga. Jadi pengawasan itu jangan pengawasan tanpa ini, dia harus masuk kepada pemerintah, dan sistemnya harus online. Jadi seperti di Sumatera Selatan online, tidak ada yang transparansi juga ya, gitu Pak ya? Tidak ada yang di setangan, semua dia bayar online, keluar dia lolos, keluarlah sertifikat yang ditandatangani oleh gubernur bahwa mereka
keluar, bisa boleh keluar barang itu. Nah ini yang dilakukan, sehingga saya kira untuk Kalimantan Tengah ini bisa dilakukan seperti itu untuk meningkatkan PAD, karena impian Pak Gubernur PAD kita kalau bisa ya tembus sampai 5 atau 6 triliun gitu kan. Sekarang kan cuma 4, sekian. Nah, atau APBD kita ya. Jadi ini yang menjadi impian juga dari pihak Dewan untuk memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk memikirkan hal tersebut, dan juga kepada masyarakat kita untuk juga berusaha agar mematuhi ketentuan tersebut. Tetapi kami ingin bahwa yang namanya liar-liar atau tanpa izin ini harus tertib, tetapi tidak menghilangkan pekerjaan mereka. Jadi sementara ini kan kita terkesan hanya mengadakan penertiban tetapi tidak membina. Nah, jadi tidak sedikit rumah tangga banyak yang hancur lantaran suaminya ditahan masuk penjara lantaran cuman menyedot. Nah, lalu rumah tangga itu hancur, suaminya masuk penjara, istrinya kawin lagi, anaknya kena narkoba dan lain sebagainya, sehingga rusak persoalan ini, menjadi beban pemerintah. Jadi pemerintah ini secara keseluruhan bertanggung jawab terhadap kehidupan daripada masyarakatnya. Kita berharap ekonomi mereka pun kita bimbing. Jadi jangan kita hanya kita bertindak sebagai pengawas penguasa atau malaikat pencabut nyawa, tetapi kita betul-betul menjadi orang yang membimbing masyarakat kita. Baik. Bicara ekonomi rakyat begitu, ketika terganggu tidak stabil maka angka kriminal akan meningkat begitu Pak ya. Benar. Nanti hubungannya jadi lebih luas begitu. Jadi sudah ada pemikiran pihak Dewan untuk sektor pertambangan ini, sudah coba dibicarakan Pak dengan sudah kita bicarakan, tetapi kita berharap nanti akan mendapat respon lah dari pemerintah. Oke. Pak Jansen, apa yang jadi harapan dan juga pesan bersama serta ada himbauan untuk kita masyarakat Pak berkaitan dengan perbincangan hari ini? Ya, yang pertama kami menginginkan bahwa Kalimantan Tengah ini semakin hari semakin sejahtera, ekonominya semakin menggeliat di segala bidang. Nah itu harapan kami. Nah, selanjutnya kami melihat bahwa dengan potensi Kalimantan Tengah yang sangat baik, sangat menjanjikan ini, saya kira perlu kita sama-sama kerja keras untuk melaksanakan aktivitas ekonomi ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Berharap juga kepada pemerintah untuk mendukung aktivitas yang ada ini, apakah itu di bidang pertambangan, perkebunan, pertanian. Pemerintah memberikan solusi gitu ya. Dengan regulasi yang ada ini, misalnya melarang membakar, lalu juga di dalam undang-undang lingkungan hidup itu ada pengecualian untuk bisa membakar maksimal 2 hektar dengan memperhatikan kearifan lokal. Nah ini harus benar-benar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya cari yang instan saja, kita yang penting nunggu mereka bakar kita tangkap. Itu menurut saya bukan demikian. Pemerintah ini kan di samping dia mengawasi, dia membina. Nah kita berharap memang perda yang sedang diperjuangkan ini bisa meloloskan pasal tersebut untuk bisa membakar dengan catatan kearifan lokal tadi. Doakan saja pada masyarakat bisa lolos. Nah kemudian juga mengenai pertambangan ini, mengenai peti ini, cobalah pemerintah, kita berharap yang jemput bola untuk menguruskan bagaimana mereka bisa menjadi legal gitu ya. Apakah ditampung dalam suatu koperasi ataupun saya kira pemerintah lebih punya ahli di bidang itu untuk merumuskan, sehingga nanti semakin hari peti itu semakin tidak ada lagi peti, tetapi mereka bekerja itu sudah berizin, sudah berizin. Baik, tidak ada kekhawatiran Pak ya? Tidak ada kekhawatiran. Ini kita berharap.
Baik, membina jangan membinasakan Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Yansen Binti, Komisi BDPRD Kalimantan Tengah, Pak Rambang, Kepala Dinas Perhubungan untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Kita akhiri, kita pamit dulu untuk pemirsa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program kami Dialog Suara Wakil Rakyat untuk kesempatan sore hari ini. Wakil kerabat kerja bertugas, saya Maria undur diri. Sampai jumpa.